Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufik serta kemudahan kepada kita semua. Dipertemukannya kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, depan Cafe Doroid Makassar, dalam program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Dan Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi teman-teman santri atau ikhwan yang hadir secara langsung, apabila Anda ingin bertanya boleh langsung datang ke mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Baik, pertanyaan pertama kami bacakan dulu yang masuk. Ustadz, pada rakaat ketiga dan keempat, jika imam telah ruku sedangkan kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah kita juga langsung ruku atau selesaikan Al-Fatihah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya jika dia mampu selesaikan Al-Fatihah sebelum imam berpindah dari gerakan ruku, dia selesaikan, baru ruku bersama ikut imam. Tapi kalau dia merasa nanti imamnya akan bangkit kalau dia selesaikan, dia langsung ruku, baru nanti tambah satu rakaat yang kurang Al-Fatihahnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, yang berikutnya, Bismillah, apakah puasa qada tepat di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu terhitung berpuasa di awal bulan Zulhijjah, Ustaz? Terhitung dari amal soleh, bukan terhitung dari puasa awal Dzulhijjah, tapi masuk dalam hadits umum bahwa al-amalus soleh ahabbu ilallahi ma min ayamin al-amalus soleh fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya dibandingkan dengan hari-hari ini. Itu kalau dia berpuasa walaupun itu adalah puasa qada, maka masuk di keutamaan amalan soleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan kurban. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya panitia kurban mengambil tulang sapi kurban dan memasaknya serta memakannya bersama panitia kurban? Itu tanyakan kepada sahibul kurban. Dia izinkan atau tidak, karena hewan kurban itu miliknya kurban. Iya, jadi jangan tanya ke saya, Pak Fahridah. Iya, tanya ke sahibul kurban. Karena kan mereka boleh mengambil seluruh hewan kurbannya yang dia potong di situ, dia titipkan. Iya, boleh diambil seluruh dagingnya, tulang-tulangnya, semuanya. Iya, jadi panitia harus bertanya kepada sahib al-kurban. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya secara langsung. Ada? Ya, silahkan.
Yes. Assalamualaikum ala hadza thayyib wa barakallahu fikum. Tapi Ustaz, mengenai pertanyaan yang kemarin Ustaz, pekan yang kemarin. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah konfirmasi kepada beliau terkait pertanyaan yang beliau ajukan kepada kami. Yang beliau titipkan kepada kami tentang memimpikan calon istrinya Ustaz, dalam keadaan berzina dengan orang lain hingga berulang kali. Menurut penuturan beliau Ustaz, katanya kadang dia berdoa Ustaz. Dia kadang baca doa Ustaz. Kadang-kadang kata Ustaz. Dan Doa apa? sebelum tidur kayak Ustaz. Ayat kursi. Bukan doa Allahumma jannibna syaitan. Doa apa dulu toh? Nah, Ustaz. Kan dia baca ayat kursi yang saya mau tanya. Dia baca nggak atau tidak? Kalau dia baca, berarti itu antara bunga tidur atau dari Allah, kan begitu. Kalau dia tidak baca ayat kursi, apalagi yang Bapak bilang kadang, itu dari setan. Kalau orang tidak baca ayat kursi tidur terus mimpi, dari setan. Dia memberikan was-was, rasa takut, putus asa, begitu. Yang dipaksakan, bukan dipastikan. Bukan hanya dibilang doa. Dah? Bukan dibilang doa. Apalagi hanya doa, misalnya doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, misalnya. Enggak, ayat kursi. Iya, karena kalau dia baca ayat kursi, setan tidak akan dekat padanya. Wallahualam. Kemudian Ustaz yang kedua Ustaz, dari kami Ustaz. Waktu tahun 2018 Ustaz, terkait gempa. Kami setelah itu diberikan buku. Nah, buku ini itu didapat dari perpustakaan yang sudah hancur Ustaz, akibat gempa. Nah, kalau tidak salah Ustaz, pada tahun itu pemerintah boleh mengizinkan untuk orang-orang yang terkena gempa mengambil makanan saja, bukan selainnya. Nah, sebagian dari masyarakat ada yang pergi mengambil racun dan yang tidak berkaitan dengan makanan Ustaz. Nah, tapi kami dikasihkan Ustaz, kami mendapatkan buku dari seseorang yang dia dapat di tempat itu. Nah, tapi buku itu Ustaz kami simpan dan belum pernah kami baca. Kami baca tapi tidak sampai Ustaz karena was-was itu. Pertanyaan Ustaz, bagaimana hukum buku ini Ustaz? Apakah buku ini halal bagi kami? Dan memang jika tidak halal Ustaz, bagaimana cara kami mengembalikannya? Apakah cukup dengan membayarkan buku itu mengatasnamakan dia tapi kita taruh uangnya di masjid? Wallahualam itu saudara. Iya. Jadi kita dikasih oleh orang mencuri. Begitu saja. Orang mencuri buku. Iya, Terus kita dikasih oleh pencuri itu. Hah? begitu mungkin. Hai, gambarannya tidak terlalu. Kasih pasti dulu, jangan tanya-tanya hal yang tidak pasti. Nanti kita bilang berdosa baru tidak Ji. Dah? Kalau tidak jelas, jangan, tinggalkan saja. Biar kami saja begitu. Dah? Iya enggak saudara? Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah seseorang yang sudah dikubur itu, yaitu mayat, apakah bisa berbincang-bincang dengan kuburan yang di sampingnya? Makanya perkuburan muslim itu harus sama muslim semua, tidak boleh sama kafir. Apakah benar itu Ustaz? Apakah? Bisa mayat berbincang-bincang dengan mayat lain, maksudnya rohnya Ustaz, ketika sudah dikuburkan. Atau mendengarkan azab dari kuburan lain. Nyeri. Sampai ke alam kubur kita tanya ya. Masya Allah. Iya.
ada penukilan, cuman masalahnya buku ini bermasalah dari ada beberapa kritikan di Ibnul Qayyim. Ada yang mengatakan buku ini beliau tulis sebelum berguru kepada Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Belum menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu ruhnya bertemu, saling bertanya, mengenali satu sama lain di alam barzah. Di alam barzah. Tidak ada dalil pasti langsung dari Nabi SAW. Juga dari Quran. Cuman, mereka berdalil dengan asar. Dengan asar. Iya. Itu tadi ndak bisa kita terlalu pastikan. Wallahualam, itu alam gaib. Kita ndak punya, kalau ndak punya ilmu ya kita ndak bisa berbicara tentang. Tapi itu diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab Ar-Ruh. Cuman kitab Ar-Ruh ini dikritik sebagian masalahnya. Sehingga ada yang memberikan udhur pada Ibnu Qayyim bahwa ini sebelum berguru sama Ibnu Taimiyah. Atau setelah berguru tapi masih terpengaruh dengan pemahaman lamanya. Karena Ibnu Qayyim kenal Ibnu Taimiyah sudah dewasa, sudah besar. Sudah belajar sebelumnya sama yang lain. Begitu, wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Satu lagi. Apabila tidak ada, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Bismillah Ustaz. Sebelum kenal sunnah dulu, niat kita berkurban salah satunya agar hewan kurban kita menjadi kendaraan di padang mahsyar. Apakah sah kurban kita? Hadis itu karena mungkin kita mendengarkan hadis dhaif. Bahkan hadis palsu mungkar. Bahwa hewan kurban kita itu akan menjadi kendaraan nanti. Di hari kiamat, itu hadis palsu. Iya, kalau kita waktu itu hanya mendengar hadis itu dan kita dengar sahih, kita kira benar. Karena apalagi ustadznya menyampaikan berbahasa Arab. Sah kurban. Sah kurbannya. Iya. Dan untuk sekarang ya kita tinggal perbaiki niat saja. Kurban itu karena Allah anjurkan. Kurban itu karena Nabi anjurkan. Lewat ucapan dan lewat perbuatan. Jadi kita berkurban ta'abbudiyah. Kita berkurban karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Apakah salat rawatib 2 rakaat ba'da Isya dapat diqodok dengan qiyamul lail 2 rakaat dengan harapan di akhir malam bisa menambah salat lagi? Dapat menambah? Enggak, itu apakah kodok apa? Apakah salat rawatib 2 rakaat ba'da Isya dapat diqodok dengan qiyamul lail 2 rakaat? Pertanyaannya kenapa kita kodok ya? Kan rawatib itu kan setelah wajib atau sebelum wajib. Itu rawatib. Setelah ada sebelum. Ada setelah ada sebelum. Sekarang kenapa kita kodok? Apakah kita ada udur setelah Isya? Kedatangan tamu misalnya. Sehingga kita belum sempat melakukannya. Atau bagaimana? Itu kita perlu ditanya dulu. Apa udurnya? Apa udurnya? Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya minyak jelantah bekas menggoreng babi diperjualbelikan untuk nanti minyaknya dipakai biodiesel?
Minyak jelata itu minyak curah itu ya? Minyak Bekas bekas. itu ya. Bekas goreng babi. Dijadikan Diperjualbelikan untuk nanti minyaknya dipakai biodiesel. wallahu alam. Iya. Karena kenapa saya bilang wallahu alam? Karena harus diteliti dulu. Minyak itu yang tercampur dengan babi. Apakah terpisah dengan zatnya babi atau tidak terpisah? Itu harus ada penelitian. Jika nanti hasil penelitiannya terpisah, maka minyak tadi yang hasilnya itu tidak najis. Kan memang tidak akan dia minum ini toh, kan jadi biodiesel. Yes. Tidak mungkin dia minum tak, kecuali jamaah yang minum oli sana. Iya. Ini tidak diminum kan, berarti kita berbicara najis atau tidak. Iya, jadi harus diteliti dulu. Apakah nanti zatnya keluar atau tidak dari minyak jelata tadi itu. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang muadzin disyariatkan juga membaca doa setelah azan? Tidak. Tidak disyariatkan bagi muadzin. Muadzin sudah dapat keutamaan dengan adzan. Yang disunahkan membaca doa adzan adalah orang yang mendengar adzan. Orang yang mendengar adzan. Iya. Jadi tidak selamanya, tidak semuanya itu harus dilakukan. Seperti misalnya dalam solat. Dalam solat. Imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita tidak bilang makmum. Makmum bilang apa? Rabbana walakal hamd. Itu menunjukkan, ya kita tentunya tidak semuanya hal yang kita disyariatkan untuk baca, kita baca. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Bolehkah menggunakan perawatan jenggot untuk memperlebatnya? Sebagaimana seseorang yang menggunakan perawatan rambut untuk menghilangkan sebagian kebotakan di kepalanya. Kalau dibiarkan tumbuh asli, lebih bagus. Karena bisa jadi, karena orang yang berlebihan itu, ya, yang berlebihan biasanya dia akan kalah nanti. Banyak orang kasih tumbuh jenggotnya pakai obat itu, nanti dia menyesal dan dia cukur. Karena wajah kita ini Allah Subhanahu wa taala cipta, ada jenggot, tidak ada jenggot, jenggot sedikit, jenggot banyak, itu sudah sesuai dengan wajah kita. Kalau itu Allah yang atur. Kapan kita tambah padahal kita tidak punya jenggot, kemudian kita tambah. Berarti kan itu hal yang tidak cocok dengan wajah kita. Tapi kita paksa, nanti kita menyesal. Yang jelas, walan yushaddaddin illa ghalabah, kata Nabi. Tidak ada orang yang mau mengalahkan agama ini kecuali pasti dia akan kalah. Tidak ada orang yang tasyaddud, ya, yang berlebihan menjalankan agama kecuali pasti nanti dia yang akan kalah. Karena agama tidak akan kalah. Karena hikmah pensyariatan sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyingkapi ibu yang menangis karena prasangka buruknya sendiri terhadap anak perempuannya? Rasa Prasangka buruk. anak itu yang harus, ya, angkat prasangka buruknya ibunya itu. Tidak boleh dia biarkan ibunya menangis. Tidak boleh dia biarkan ibunya menangis. Dulu ada sahabat datang kepada Nabi SAW ke Madinah mau berjihad, tapi Nabi bertanya kepadanya, siapa kamu tinggalkan? Iya. Dan bagaimana keadaan mereka saat kamu tinggalkan? Dia bilang, saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis karena saya tinggalkan mau pergi berjihad. Maka Nabi bilang kepadanya, ya, kembali kepada keduanya, buat keduanya tertawa. Padahal dia pergi berjihad. Tapi dia meninggalkan orang tuanya menangis. Maka disuruh kembali untuk membuat orang tuanya tertawa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.
Pertanyaan berikutnya, apa maksud berpegang dengan sunnah? Apakah kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Berpegang dengan sunnah bukan hanya melaksanakan ibadahnya. Sunnah itu kan ada keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan. Iya, ada keyakinan, kita berkeyakinan dengannya. Ada ucapan, kita berucap dengannya. Ada perbuatan anggota badan, kita berbuat dengan. Itu namanya berpegang dengan sunnah. Kita berada di atas sunnah. Secara keyakinan, secara ucapan, dan secara perbuatan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, gimana hukumnya berserikat kurban tapi dengan jumlah yang tidak sama dengan yang lainnya, Ustaz? Maksudnya gimana itu? Yang lain 7, dia 3. Mungkin seperti itu, Ustaz. Tidak apa-apa. Kan hewan kurban itu asalnya seorang, sendiri-sendiri. Hewan kurban itu sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau tidak mampu beli sapi sendiri, boleh berserikat. Serikatnya ini yang diatur terbanyaknya 7 orang. Tidak harus 7. Sebagaimana boleh sendiri, boleh berdua. Misalnya ada sapi, harganya ya 15 juta. Dia berdua saja. Atau dia bertiga saja. Atau dia berempat saja. Syariat hanya membatasi terbanyak. Maksimalnya adalah 7. Tidak boleh lebih. Boleh kurang dari 7 karena boleh sendiri. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan yang ingin bertanya secara langsung. Teman-teman santri. Ya, silahkan. Cek, Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya ini Ustaz, membeli dengan cara borongan? Contohnya ada seseorang yang ingin membeli kacang tanah yang masih di tanah Ustaz, masih ditanam di tanah. Kemudian dia bisa memperkirakan bahwasanya dalam lahan sekian bisa keluar sekian. Akhirnya dia bayarin langsung ke petani. Dan kemudian ketika dicabut dicabut kacang tanahnya itu, dia mendapatkan keuntungan di situ, Ustaz. Dan itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Membeli dengan cara borongan tapi masih di bawah, Iya. masih di tanah. Tapi dia ahli taksir. Bagaimana, Ustaz? Dia ahli taksir. Iya. Boleh kalau sudah nampak kematangannya. Boleh membeli buah masih di pohon di atas kalau sudah nampak kematangannya. Tapi harus ahli. Harus ahli. Dia sudah tahu, oh ini ubi kayu ya. Kalau begini pohonnya bagus-bagus semua isinya ini. Dan memang ubinya itu sudah berbuah, sudah berisi di bawah. Kacang sudah tua, sudah siap panen. Adapun masih berbunga, enggak. Belum nampak kematangannya, enggak boleh. Jadi syaratnya harus dia ahli taksir. Syarat kedua, harus sudah nampak kematangannya. Seperti itu. Kalau bukan ahli jangan, ini merugikan diri sendiri. Kalau belum matang, nampak kematangannya tidak boleh. Karena nanti turun musibah alam, dia tidak bisa panen. Kalau dia panen rugi, karena belum nampak kematangannya. Kalau sudah nampak kematangannya, turun musibah alam, dia bisa langsung panen. Karena sudah matang. Begitu. Wallahualam. Pertanyaan kedua, hukum akad seseorang, misalkan ada seseorang yang menitipkan hewan, misalkan kambing atau sapi, kemudian dengan akad nanti ketika sapi atau kambing ini beranak, nanti dibagi hasil, misalkan anaknya 2, jadi dibagi hasil satu-satu, atau anaknya 3, nanti
satu setengah. Apakah ini ada gorornya Ustaz? Jangan 1,5 lah. Nggak bisa di setengah, saudara. Misalnya ada 3 yang memelihara 1. Kan biasanya itu orang pelihara sapi itu biasanya kadang lahir pertama pemilik, lahir kedua yang mengelola. Atau ada juga modelnya lahir pertama, kedua pemilik, nanti lahir ketiga baru yang peliharakan. Jangan setengah, gimana cara potongnya? Nggak? Iya, boleh. Boleh, halal. Iya, boleh hal tersebut bagi hasil. 1 kasih tanam sapi, 1-nya adalah yang menjagakan. Boleh bagi hasil. Allah alam. Yang terakhir Ustaz, hukum membeli ini Ustaz, membeli ikan, tapi kita tahu ikannya itu didapatkan dengan cara disetrum Ustaz, disetrum. Kan kalau nyetrum itu dari yang kecil sampai yang besar itu meninggal semua, mati semua Ustaz. Jadi ikannya di strum. Iya, Terus kita datang beli. Yang kita beli apa? Yang kecil dan yang besar atau apa? campur Ustaz. Eh? Misal kita belinya di pasar Ustaz, dan kita tahu bahwasanya pedagangnya ini dia mendapatkan ikan dengan cara nyetrum. Halal, halal, halal. Halal, saudara. Iya. Kalau kita bertanya gimana kalau saya menyetrum ikan di sebelah. Misalnya. Iya. Nah, itu baru. Kalau menyembelih di pasar enggak usah ditanya, ini ini ikan diapain cara kasih matinya. Dah? Di strum kah atau dipatol, tahu dipatol. Dikasih umpan palsu. Enggak ditanya itu, beli saja, beli saja. Halal. Paham saudara kita? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silahkan. Bang Iman. Iman Syah. Mansyah. Syah ya. Pengusaha roti dari Bima. Masya Allah. Pengusaha roti beliau ya. Pedagang. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk dalam jual beli riba, yaitu seorang menjual yang asal dari beras itu harganya 10.000, dia jual 15.000 dengan akad, nanti bayarnya nanti pas panen raya nanti Ustaz. Pak, dia jual Jual beras. beras 10.000 asalnya, tapi dia 10.000. jual 15.000. Jual 15.000. Nggak ada masalah ini, tapi ada setelahnya itu. Akadnya nanti bayar pas setelah panen raya depan. Berarti nggak ada berasnya. Iya. Belum dipanen. Nah, berasnya sudah dikasih, tapi uangnya nanti dikasih pas panen sama pembeli Ustaz. Nah beras sudah ada tapi belum panen. Nah, maksudnya Ustaz, Panen baru dikasih uang. panen yang lain saat itu kan pembeli sama penjual, ini penjual sudah ada berasnya. Nanti yang Penjual beli sudah ini, ada berasnya. dia juga ada kebunnya juga Ustaz. Tapi dia belum ada uangnya, nanti dia bayar setelah kebunnya juga keluar hasilnya Ustaz. Hasil. Bagaimana? Ulang. Cak. Tukar Nah, lagi. Ustaz, jadi ini penjual sudah ada berasnya Ustaz. Iya. Dia Penjual jual- sekarang ada beras sekarang. Iya, dia Penjual. jual 15.000. Dia jual beras itu 15.000. Ya, yang asalnya itu 10.000 harganya. Kenapa kita cari-cari asalnya orang? Nggak, kalau itu nggak ada masalah. Kan begini, itu penjual. Terserah dia mau beli barangnya berapa kan, berasnya. Nah, Iya kan saudara? Ustaz. Masa dia harus jual sesuai modal tahu? Bapak yang perusaha roti. Bapak itu jual sesuai yang ambil di pabrik. Kan enggak perlu toh. Enggak perlu kan teman-teman santri tanya. Ini Mas Iman. Dah modal jika atau. Kan enggak saudara toh. Iya. Makanya kalau itu masalahnya, enggak ada masalah. Mau beda harga modal dengan untung, ya memang tahu orang. Oh, iya. Jual untuk untung. Tidak ada orang jual untuk rugi kecuali penyumbang. Yes. Iya kan? Nah, Ustaz. Cuman masalahnya adalah apa itu setelahnya? Bayarnya saat panen. Apa maksudnya? Maksudnya bayarnya nanti kan dia ada uangnya ini nanti setelah panen Ustaz. Oh,
dia pergi berutang di pasar. Iya. Tapi nanti bayar ketika dia panen. Nah, Ketika dia panen berasnya juga. pokoknya kebun yang lain, so, ada jagung, pokoknya yang lain. Intinya begini. Dia mau beli beras, utang. Iya, nah, Bayar nanti. nah, so. Enggak apa-apa. Beras boleh diutang. Kalau dibayar dengan uang. Iya. Enggak apa-apa. Beda ilah. Satunya makanan, satu nilai tukar. Oh iya, senang. Boleh. Nah, barakallahu fiik. Betul. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan Bang Ari dulu. Yang belakang. Bismillah. Dalam ayat surat An-Nisa Ustaz, disebutkan di situ wa khuliqal insana dhaifa. Terus kemarin pelajaran usul fikih disebutkan di situ al-istighraqiyah, mencakup segala jenis manusia. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan Nabi Adam Ustaz? Hah? Dengan Nabi Adam. Masuk. Semua saudara. Nabi Adam masuk. Namanya juga istighraqiyah. Masuk dari awal sampai akhir. Tidak ada manusia yang kuat. Semua dicipta dalam keadaan lemah. Memangnya Nabi Adam langsung begitu. Dah? Lemah semuanya. Termasuk Adam. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Siapa? Bang Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Afan Ustaz, izin bertanya. Ana pernah dengar Ustaz pertanyaan tentang Allah kan punya sifat maha adil Ustaz ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau Allah punya sifat maha adil, maka orang-orang yang terdahulu ketika mereka orang-orang yang jahiliyah ketika mereka masuk neraka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Begitu saja. Adapun orang-orang yang mutaakhirin yang hidup di akhir zaman ketika mereka meninggal, ya intinya masuk neraka, mereka juga dimasukkan atau disiksa pada sampai hari kiamat. Kemudian dibangkitkan sama-sama pada hari kiamat Ustaz. Orang-orang mutaqaddimin dan mutaakhirin itu mereka sama-sama dibangkitkan pada hari kiamat. Adapun siksaannya ini berbeda Ustaz. Itu menyikapi pertanyaan seperti itu bagaimana Ustaz ya? Barakallahu fikum. Ini kan mempertanyakan perbuatannya Allah. Allah sudah menutup di Quran. Pertanyaan yang seperti itu. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Karena perbuatan Allah dibangun di atas keadilan. Dibangun di atas hikmah. La yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abide. Tidaklah Rabbmu mendolimi hamba-hambanya. Enggak. Pokoknya saudara, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi mereka lah yang akan ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Kan sudah tegah hujah. Sudah diutus Rasul. Jangan, enggak. Kita enggak boleh bertanya tentang perbuatannya Allah. Yang jelas apa yang Allah lakukan, itu yang sesuai dengan hikmah. Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Mithqala dzarrah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh kata Allah, saya haramkan kedoliman itu atas diriku. Fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi.
Begitu saudara. Wallahualam. Yang kedua Ustaz, apakah boleh Ustaz, ini ada apa namanya, sebuah pertanyaan yang sebenarnya ada dari kawan Ustaz. Hukumnya apakah boleh ketika seseorang itu menikahi anak gadis yang gadis ini hasil dari zina? Apakah boleh Ustaz? Kemudian pertanyaannya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kemudian nanti ketika mempunyai keturunan, apakah nanti nasabnya akan apa namanya, rusak atau bagaimana Ustaz? Karena katanya anak pernah dengar ketika anak hasil zina itu mereka nggak di apa nisbahkan ke abinya gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Ini anak hasil zinanya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kan anak disandar kepada ayahnya. Iya. Kenapa kita repot itu? Yang jelas ketika anak itu lahir, prosesnya dari hasil apapun, anak dah menanggung dosa orang tuanya. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada yang menanggung dosanya orang lain. Jangan salahkan anaknya karena perbuatan ayahnya. Berarti nggak apa-apa Ustaz ya? Artinya, Tunggu dulu tuh. oh iya Ustaz. Baru ngomong. Iya. Jadi tidak perlu kita bilang kamu anak zina, tidak bisa dinikahi. Tidak bisa begitu. Iya. Artinya selama itu perempuan disuka, kalau memang tidak ada ayahnya, sah nikahnya dengan wali hakim. Dinikahkan oleh Pak Imam sah. Boleh dinikahi. Dan anaknya nanti kan masa, kan anaknya tidak disandar kepada ibunya nanti kalau antum misalnya menikah dengan orang itu. Anaknya, misalnya siapa nama anakmu nanti? Cita-citanya Bang Afif. Gimana Ustaz? Siapa nama anaknya nanti Bang Afif kalau ada anak? Namanya? Iya. Siapa ya? Fatimah misal Ustaz. Fatimah. Ayo. Kan Fatimah tidak mungkin. Kalau istrinya misalnya siapa namanya? Misalnya. Gimana Ustaz? Iya. Calon istri yang Bang Afif simpan di kampung itu siapa namanya? Oh nggak ada Ustaz, nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Anggaplah ada cita-citanya namanya siapa? Aisyah Ustaz. Wih. Ada. Misal Ustaz ya, misal. Hah? Misal kan? Misal Oh, ya. iya. Tapi ini sudah ada memang ya. Tidak. Iya. Jadi kan gini, antum menikahi Aisyah toh? Iya. Lahir anak namanya apa? Fatimah. Apakah Fatimah bintu Aisyah antum bilang atau Fatimah bin Afif? Bin Afif. Kan disandar kepada bapaknya. Kenapa antum repot-repot cari? Ini anak zina nanti tidak ditahu nasabnya kemana. Kan begitu saudara. Anggaplah laki-laki. Laki-laki. Anak pezina. Lahir anaknya. Kan disandar kepada dia kasihan. Anak bapaknya tak? Kan begitu. Tidak usah repot-repot itu. Seorang tidak dihukumi dengan kejahatan orang tuanya. Sebagaimana orang, kalau dulu ada orang pezina, naudzubillah, pezina. Kemudian dia perbaiki hidupnya di akhirnya. Dia tinggalkan zina, dia perbaiki, dia belajar, dia tobat. Boleh nggak kita nikahi? Boleh, kan dia sudah bertobat. Nggak boleh kita bilang, dulu kau masih perawan atau tidak? Apa? Begitu pertanyaannya, kan begitu. Itu membuka aibnya orang. Orang tidak dicela dengan aib yang telah lewat. Wallahualam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, silakan. Mau tanya Ustaz, di dalam surat Ar-Rahman itu kan disebutkan berulang kali ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, seperti itu. Nah ini kalau mungkin kita
yang mungkin pahamnya kan ini ayat menceritakan tentang sesuatu yang nikmat-nikmat seperti itu, Ustaz. Tapi di dalam ayat ini juga disebutkan keadaan neraka seperti itu. Kenapa disebutkan? Apa hikmah dari Allah menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yang mana di sini juga disebutkan bahwasanya itu merupakan adanya azab seperti itu, Ustaz. Baik, tidak ada masalahnya itu sebenarnya Mas ya. Disebutkan adab itu bukan karena ada adab itu nikmat. Tidak. Lihat ayat sebelumnya. Karena dia telah diberikan kebaikan, dia tidak pakai. Masa masuk neraka? Maka nikmat Rob mana, nikmat Robmu yang mana yang kau dustakan? Kan ada isyarat Mas. Berarti dia dustakan nikmat Robnya sehingga masuk neraka. Jadi ada nikmat yang dia dustakan sehingga masuk neraka. Begitu Mas. Nah, bukan karena adab itu nikmat. Bukan karena adab itu nikmat, tapi ada nikmat Robnya yang dia dustakan sehingga dia diadab. Mungkin gitu Mas. Allah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, setiap manusia itu kan Maju pasti coba Mas melakukan- sedikit. Gimana, Ustaz? Maju coba sedikit. Kasih Maju dekat ke sedikit. begini mic-nya. Oh, dekat. Lanjut. Setiap manusia itu kan pasti memiliki kesalahan, Ustaz. Seperti itu. Kemudian mungkin Allah akan balasnya dengan diberikan sesuatu yang mungkin dampak dari dosa seperti itu. Kemudian setiap dari orang yang hidup itu kan pasti akan diuji. Nah, ada yang satunya itu mungkin dampak dari kesempitan dari dampak kemaksiatan, kemudian yang satunya adalah ujian seperti itu. Bagaimana untuk mendeteksi bahwasanya saat ini ketika kita diberikan kesempitan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke ujian atau masuk ke azab yang mungkin dosa yang dulu pernah kita lakukan seperti itu, dan bagaimana untuk menyikapi dua hal itu, Ustaz? Baik. Cara mendeteksinya adalah lihat diri kita. Kalau kebanyakan kita keadaannya maksiat, maka itu azab. Kan begitu. Tapi kalau kebanyakan keadaan kita ini adalah ahli ta'ah, hidup di rumah, masjid, kan begitu. Di luar rumah bersedekah, membantu yang lain. Bukan tidak pernah maksiat, pasti itu. Namanya orang pasti maksiat. Cuman kebanyakan keadaannya ketaatan. Maka dapat ujian itu adalah yang Bapak sebutkan tadi, cobaan hidup. Tapi kalau kebanyakan keadaannya adalah maksiat, jarang taat, maka itu adalah adab yang disegerakan untuknya, pengaruh dari dosanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Sebelum itu, kalau ada teman-teman yang mau minum kopi premium, lewat sini Maki. Catat saja namanya Supri. Namanya? Supri, Sat. Oh baik. Iya. Banyuwangi. Dia tagi ya? Iya, Sat. Barakallahu fiik. Ustadz minta jurus jitu agar tidak mudah hasad atau prasangka buruk kepada orang lain karena melihat tingkahnya yang aneh-aneh. Apa itu di? Iya. Kita kan alhamdulillah seperti yang Nabi SAW katakan itu waktu ada kejadian Usama bin Zaid pernah mengejar orang kafir di peperangan. Saat terpojok, orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Usama bin Zaid tetap lanjutkan. Selesaikan. Padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW memarahinya. Dan mengatakan, iya, qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Semoga Allah membunuhnya.
Ini doa yang Nabi SAW katakan menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dibolehkan. Walaupun Usama mengatakan dia mengucapkan itu karena muta'awwilah. Dia mengucapkan itu karena takut pedang. Takut dibunuh. Dia mengucapkan itu. Maka kata Nabi SAW, kita hanya menilai zahir. Kita tidak boleh membela dadanya orang. Dia ucapkan itu karena apa? Tidak boleh. Zahir saja. Nilai saja yang nampak. Nilai saja yang nampak. Ya, kemudian setelah itu apa yang nampak? Apakah ini yang nampak ini adalah memang buruk atau tidak? Apakah dia orang yang memang begitu tingkah lakunya? Dilihat lagi. Dilihat lagi. Orang ini dari mana? Karena bisa saja itu di tempat, sebuah tempat itu tidak khorimul muru'ah, tidak mencacati adab. Di tempat lain itu mencacati adab. Itu juga yang perlu. Dia hidup di mana? Iya, dia hidup di mana? Bisa saja dia lakukan itu dianggap di tempatnya biasa. Sementara di tempat kita itu hal yang tidak biasa. Mencacati adab. Itu yang perlu juga diperhatikan supaya kita tidak bersangka buruk. Yang jelas, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan tajassus, jangan suka mengintai-ngintai. Iya, dan jangan salah seorang dari kalian menggibai yang lain. Iya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Gimana hukum berserikat kurban dengan patungan yang berbeda-beda? Misal berserikat 5 orang, tapi hitungannya tetap bertujuh. Salah satu patungan ada yang 3/7 dan 4 orang lainnya 1/7 saja, Ustaz. Tidak apa-apa. Berarti kan nanti dia lebih banyak. Berarti nanti dia lebih banyak. Iya, dari yang satu. Jadi maksudnya yang lain ambil satu saham dari hewan kurban ini, sisanya ditanggung oleh satu orang. Berarti nanti dia yang lebih banyak dagingnya, tulangnya daripada yang lain. Wallahu a'lam. Karena yang lainnya 1/7 berarti dianya seperberapa tadi? 3/7. 3/7. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menggabungkan puasa Yaumul Bid dengan puasa qada? Tidak boleh menggabungkan sunnah dengan wajib. Wajib tidak boleh digabungkan dengan sunnah. Iya, dia wajib itu tersendiri. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, apakah masih wajib untuk berwudu terhadap orang yang terkena penyakit stroke ketika ingin sholat, Ustaz? Jika dia bisa sentuh air tetap wajib. Orang lain yang mewudukannya. Kalau dia tidak bisa sentuh air dianya. Karena sudah stroke kan. Tapi bisa kena air. Kan beda toh. Tidak bisa sentuh air karena udur. Tidak bisa bergerak. Tapi bisa kena air. Tapi bisa kena air. Maka orang lain yang mewudukannya. Anaknya kah? Kalau itu suami istrinya. Kalau itu istri suaminya. Begitu. Gitu Bang Afif ya. Alhamdulillah. Bisa lah nanti minta Aisyah. Dah. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak masalah. Serius sekali dia dengar jadi. Saya sebut lagi namanya. Jadi bisa diwudukan. Wudu itu bisa ta'awun. Wudu itu bisa ta'awun. Bisa dibantu oleh orang lain. Bisa dibantu oleh orang lain. Itu wudu. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk zalim jika kita menjual makanan yang dikatakan tidak baik untuk kesehatan? Misalnya gorengan atau minuman yang kemasan. Masya Allah. Tidak tahu. Nanti semua orang gorengan datang di sini berdemo. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan ketika hendak pergi safar, Ustaz?
Ketika hendak pergi safar. pergi safar. Baca doa safar. Ada di doa safar itu, ya, lafaz yang memang kita, ya, berlindung dari su'ul mandor. Iya. Pemandangan yang tidak bagus. Iya. Jadi kalau kita seperti itu baca doa safar, sebelum baca memang artinya. Karena sungguh sangat bagus sekali arti daripada doa safar itu. Iya. Di awal kita katakan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan di awal, itu pembukaannya itu. Iya kan? Kita sudah bertakbir, sudah bismillah, kita bilang alhamdulillah. Iya. Dengan memuji Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami. Itu pertama itu. Kan mungkin rasa takut itu kan muncul kekhawatiran terhadap kendaraan yang ditumpangi. Nanti dia celaka kah apakah? Iya, nanti dia, kan begitu. Jadi dari awal ini sudah kita katakan, Maha suci Allah yang telah memudahkan, menundukkan kendaraan ini untuk kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Rob kami. Artinya kalaupun celaka nanti ya, pasti kami kembali kepada Rob kami. Ini pasrah diri. Di safar. Setelah itu baru kita bilang, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birri wa taqwa wa minal amali ma tardo. Itu kan baca-bacaan setelahnya. Allahumma hawwin alaina safarona hadha watwi anna bu'dah. Iya. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar. Ini dia. Wa ka'abatil mandor wa su'ul munqalabi fil mali wal ahal. Ini doa safar. Saya terjemahkan saja yang terakhir, kan ini yang saya mau sampaikan. Di dalam doa safar ini kita bilang begini, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari beratnya perjalanan ini. Pemandangan yang menyedihkan dan buruknya kembali pada harta dan keluarga. Kan ada itu. Baca doa safar. Baca doa safar. Pendek saja ini. Tidak apa-apa sambil lihat buku. Kalau belum dihafal. Tidak harus yang dihafal. Iya. Doa ini membuat kita yakin dan aman, tenang saat safar. Wallahualam. Dan banyak orang melalaikan. Banyak orang safar tidak baca doa safar. Padahal bisa tidak apa-apa lihat buku. Catat di HP. Sambil baca artinya. Karena ini bagus sekali maknanya. Dan kandungannya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan ke ikhwan. Teman-teman santri yang ingin bertanya. Ya silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ketika sedang beribadah khususnya sholat Ustaz, dan apabila ada semisal ada perasaan ingin buang air kecil atau buang angin tapi dia tidak mau keluar sendiri Ustaz, bagaimana itu? Apakah kita membatalkan sholat atau kita ikut sholat? Mau buang angin Ya, atau mau buang air. tapi tidak mau keluar juga Ustaz. Alhamdulillah. Lanjutkan sholatnya. Kan batal itu kalau keluar. Tidak tabe-tabe keluar. Ya. Iya Karena- tak? Batal. Adapun dia kayak mau. Seperti mau. Tapi tidak mau keluar. Oh, iya. Setan itu saudara. Siap. Setan yang urus-urut. Dia setan itu datang. Dalam hadits Nabi SAW. Dia urut-urut perut seorang yang sedang sholat.
Supaya terasa nanti ada yang berjalan bunyi di dalam. Dan dia datang, mohon maaf, kotor, memang setan kotor. Dia datang ke pantat, dia tiup-tiup. Supaya terasa keluar. Makanya Nabi SAW katakan kepada orang yang bertanya, seorang yang dihayalkan, dia telah kentut. Apa Nabi bilang kepadanya? La yansarif hatta yajida rihan au sautan. Jangan dia berpaling, jangan batalkan sholatnya sampai dia cium bau. Kalau kita sudah ciumi dan itu bau-bau kita kenal, kentut tak? Keluar mi. Atau ndak berbau tapi bunyi. Bunyi. Dan kita yakin itu bunyi dari kita, bukan dari tetangga. Keluar mi. Kalau ndak ada sholat yang batal. Wallahu a'lam. Melanjutkan yang tadi Ustaz, semisal tidak ada bunyi dan bau tapi kayak ada sedikit angin. Setan. Setan. Ya. Setan itu yang tiup-tiup pantatmu. Was-was namanya. Itu adalah was-was. Bang saudara tahu? Pokoknya kalau ndak ada bau, ndak ada bunyi, aman. Lanjutkan sholat. Ndak ada bau, ndak ada bunyi. Bang saudara tahu? Paham Ustaz. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya untuk seseorang yang mungkin menggunakan produk atau melakukan treatment untuk memanjangkan jenggot misalnya atau rambutnya yang mengalami kebotakan, Ustaz? Kalau dia botak karena penyakit, enggak apa-apa. Dah? Kalau rambut, Iya. jenggot ini jangan. Kalau jenggot biarkan saja, berapa yang Allah kasih terima saja. Karena itu yang cocok untuk wajah tak. Dah? Jangan sampai wajahnya enggak berjenggot, pergi kita tambah-tambahi. Ternyata setelah besar kita lihat-lihat cermin, enggak cocok ternyata banyak begini. Akhirnya potong, enggak boleh kita potong itu kalau sudah tumbuh. Maka apa yang dikasih terima saja kalau jenggot. Kalau enggak ada, alhamdulillah, kan masih banyak sunnah yang lain. Kan saudara kota? Alhamdulillah. Lanjut juga dari pertanyaan tadi Ustaz. Empam. Tiga. Tiga mi. Empam ini. Nah lanjut, Satu lagi. berapa ini? 5. Untuk yang tanam rambut Ustaz, bagaimana? Tanam rambut. Iya. Rambut orang ditanam. Walau. Biasa Ustaz. Yang dari belakang kasih ke depan. Tanam enggak? Karena kita enggak boleh menyambung rambut. Tanam enggak? Iya enggak saudara? Ya. Tanam. Tapi ini ada penjelasan Pak Hari. Dari belakang dikasih ke depan. Kan biasa ada tuh rambut Ustaz yang MK, yang botak begini. Oh M ya. Biasa rambut dari belakang Dikasih pindah. dikasih pindah ke depan. Berarti nanti enggak tumbuh-tumbuh toh? Segitu saja. Yang mana Ustaz? Itu rambut depan. Karena dikasih depan sih. Ditanam Ustaz. Enggak boleh. Enggak boleh menyambung rambut. Tidak boleh menyambung rambut. Wallahualam. Kemudian yang terakhir Ustaz, ada pertanyaan Terakhir. titipan. Berarti terakhir nih Siap, penutup juga. Terakhir, penutup. Ke jam 7 lewat. Alhamdulillah. Bertanya, Ana pernah potong ayam, terus ayamnya kembali lari karena ayamnya kurang terpotong. Terus kata orang ayamnya lari, ayamnya menjadi haram. Benarkah perkataan itu Ustaz? Kenapa jadi haram? Karena katanya ayamnya kurang terpotong Ustaz. Jadi Enggak. masih lari-lari. Kalau lari tangkap lagi. Potong lagi. Bismillah Allahu Akbar. Paham saudara? Iya. Iya enggak? Yang jadi haram itu ayamnya dipotong. Kemudian dia lari. Jatuh di sumur. Mati. Haram. Karena matinya bukan karena dipotong. Mati karena tenggelam. Begitu saudara. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa yassarakallahu fi kulli umurik. Karena sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita semua. Dan berhubung teman-teman santri sebentar pegang HP, kami ingatkan, jangan lupa subscribe, follow, dan like akun media @Abu Yusuf Ubaid Bima Official
Masjid Jannatul Firdaus official, dan Rumah Bahasa Arab. Karena semua itu gratis. Ana mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.